Oke, halo semuanya. Di pembahasan kali ini, kita akan coba bedah sesuatu yang sebenarnya dekat banget sama kita semua, yaitu mesin penggerak keuangan di Indonesia, Lembaga Jasa Keuangan atau LJK. Kenapa ini penting? Karena dari mulai uang tabungan, bayar cicilan, sampai investasi, semuanya itu nyambung ke sistem ini. Jadi, kalau kita paham cara kerjanya, kita bisa selangkah lebih cerdas dalam mengatur duit. Yuk, kita mulai. Coba deh, kita mulai dari pertanyaan yang simpel banget. Pernah nggak sih kepikiran, waktu kita nabung di bank atau bayar premi asuransi, itu uangnya lari kemana ya? Apa cuma diam aja di brankas? Jawabannya, tentu enggak. Uang itu justru memulai perjalanan yang seru banget. Perjalanan yang ikut muterin roda ekonomi seluruh negara. Nah, untuk gampangnya, bayangin aja perekonomian kita ini kayak sebuah pasar raksasa yang super sibuk dan nggak pernah tutup. Bedanya, yang dijual beliin di sini bukan sayur atau buah, tapi ya, uang itu sendiri. Disinilah uang Anda, uang kita semua, benar-benar kerja, diputerin, dan jadi semacam bahan bakar buat mesin ekonomi kita. Oke, di dalam pasar raksasa ini tentu ada pemain-pemain utamanya dong. Nah, mereka inilah yang kita sebut dengan Lembaga Jasa Keuangan atau LJK. Anggap aja mereka ini jantungnya yang memompa darah atau dalam hal ini uang ke seluruh penjuru pasar. Terus LJK itu apaan sih sebenarnya? Gampangnya gini deh, mereka itu perantara atau jembatan keuangan. Tugasnya simpel, ngumpulin dana dari pihak yang punya duit lebih kayak kita-kita yang nabung, terus dana itu disalurin lagi ke pihak yang butuh. Bisa buat modal usaha, beli rumah, atau apapun. Nah, fungsi sebagai jembatan inilah yang kerennya disebut intermediasi finansial. Sekarang, para pemain di pasar uang ini, biar gampang, kita bisa bagi jadi dua tim besar. Masing-masing punya cara main yang agak beda. Ada tim bank dan ada tim lembaga keuangan non-bank atau LKNB. Dua-duanya sama-sama penting loh, tapi perannya nggak sama persis. Bedanya di mana? Kita lihat dari cara mereka mainin uang. Bank kan ngumpulin dananya dari simpanan kita ya. Entah itu tabungan biasa atau deposito. Kalau non-bank beda lagi. Misalnya perusahaan asuransi. Mereka ngumpulin dana dari premi yang kita bayar. Cara nyalurinnya juga beda. Bank itu fokusnya ngasih kredit umum. Sementara non-bank lebih spesifik. Kayak buat investasi di pasar modal atau buat pembiayaan kendaraan. Nah, buat tim bank, contohnya pasti udah nggak asing lagi buat kita. Ada bank umum kayak Mandiri atau BRI, tempat kita nabung sehari-hari. Terus ada juga Bank Perkreditan Rakyat atau BPR yang biasanya lebih fokus ke skala daerah. Dan tentu aja ada kaptennya, yaitu Bank Sentral kita, Bank Indonesia. Di sisi lain, tim non-bank ini pemainnya lebih beragam lagi. Ada perusahaan asuransi, ada perusahaan leasing yang bantu kita kredit motor atau mobil, ada pegadaian, ada lembaga dana pensiun yang ngelola tabungan hari tua kita, sampai pasar modal, tempat perusahaan-perusahaan besar cari modal dari investor. Tentu dong, pasar segede ini kalau nggak ada wasitnya bisa kacau balau kan? Harus ada yang mastiin semua mainnya adil, aman, dan nggak curang. Nah, di Indonesia kita punya dua wasit utama yang pegang kendali. Siapa aja mereka? Jadi, kuncinya ada di pembagian tugas mereka. Bank Indonesia atau BI itu fokusnya ke gambaran besar. Jaga nilai rupiah kita biar stabil, terus mastiin sistem transfer antar bank itu lancar jaya. Sementara Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tugasnya lebih turun ke lapangan. Mereka ngawasin satu persatu pemainnya, baik bank maupun non-bank, buat mastiin mereka sehat dan yang paling penting, nggak ngerugiin kita sebagai nasabah. Misi utama OJK itu bisa kita rangkum jadi 3 hal penting. Pertama, jaga seluruh sistem keuangan biar stabil dan terus tumbuh. Kedua, mastiin semua LJK beroperasi dengan adil dan transparan. Dan yang ketiga, ini yang paling penting buat kita, melindungi konsumen. Jadi kalau misalnya kita ngerasa dirugikan, OJK inilah tempat kita mengadu. Oke, kita udah kenalan sama pemainnya, udah kenal juga sama wasitnya. Terus mungkin ada yang nanya, so what? Apa untungnya semua ini buat gue? Jawabannya, untungnya gede banget. Sistem ini dampaknya langsung banget ke dompet dan kehidupan kita sehari-hari. Jadi, apa aja untungnya? Pertama, rasa aman. Uang yang kita simpan itu dijamin keamanannya. Kedua, kemudahan. Coba bayangin, dari bayar kopi tinggal scan QRIs, sampai nyicil barang, semua itu bisa terjadi berkat sistem ini. Ketiga, kesempatan. Mau ambil KPR buat beli rumah, butuh modal buat bikin usaha, nah sistem inilah yang ngebukain pintunya. Dan ujung-ujungnya, semua ini ya buat ekonomi negara kita terus berputar. Nah, sekarang Anda udah nggak lagi buta sama dunia keuangan Indonesia. Anda udah pegang petanya. Tahu siapa aja pemainnya, apa peran mereka, dan siapa wasitnya. Dengan bekal ini, pertanyaannya sekarang jadi beda. Bukan lagi, LJK itu apa sih? Tapi lebih ke, oke, dengan peta ini di tangan, langkah cerdas apa ya yang bakal gue ambil selanjutnya buat manfaatin sistem ini? Jawabannya ada di tangan Anda masing-masing.